Alhamdulillah, setelah kita tadi belajar mengenai teori tentang dasar statistik, maka pada kesempatan ini kita akan bersama-sama bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian kita nanti akan juga mengerjakan sebuah kasus, dan kasus tersebut sudah ada di buku petunjuk praktikum pada halaman 3. Sebelum kita memasuki cara bagaimana menyelesaikan sebuah kasus, maka di sini akan saya terangkan secara singkat beberapa submenu yang penting dan menjadi dasar dari sebuah SPSS. Untuk SPSS yang di sini yang saya gunakan yaitu SPSS dengan versi 20. Apabila ada teman-teman yang menggunakan SPSS selain versi 20, mungkin ada sedikit perbedaan, itu tidak masalah, yang penting output dari SPSS tersebut biasanya sama. Nah, sebelum kita masuki bagaimana cara memasukkan data di SPSS, saya terangkan terlebih dahulu sedikit. Ada beberapa hal yang akan saya tunjuk dan itu gunanya apa di menu-menu SPSS. Kemudian di sini kalau kita klik di bawah sini ada yang disebut dengan data view dan variable view. Di sini untuk data view sendiri berfungsi untuk memasukkan data yang akan kita analisis. Kemudian untuk variable view merupakan lembar kerja yang berfungsi untuk memformat data yang nanti akan dimasukkan di dalam data view. Jadi sebelum kita mengerjakan atau memasukkan data, kita harus memasuki terlebih dahulu di lembar kerja ini atau yang disebut dengan variable view. Kemudian di variable view ada yang di atas ini, ada yang dari name sampai rule. Untuk name sendiri yaitu digunakan sebagai sheet atau digunakan sebagai pemberi nama pada variable view yang dimasukkan dalam kolom data view. Kemudian untuk type yaitu digunakan untuk memformat data sesuai dengan jenis data yang dimasukkan, apakah numerik atau angka, koma atau desimal, dan titik atau dot. Kemudian ini width yang digunakan untuk mengatur lebar kolom data. Kemudian desimal yang digunakan untuk mengatur jumlah angka di belakang koma. Kemudian ada labels yang digunakan untuk memberi label terhadap data yang telah dimasukkan dalam SPSS. Kemudian ada value yang digunakan untuk mengatur nilai yang digantung oleh data. Teknik ini digunakan untuk data yang berupa skala ordinal atau nominal. Kemudian untuk machine digunakan untuk mengatur data yang hilang, apakah akan ada data yang hilang atau tidak. Kemudian untuk columns digunakan untuk mengatur lebar kolom data. Kemudian ada leg yang digunakan untuk mengatur perataan, apakah rata ke kiri atau rata ke kanan atau rata tengah. Kemudian ada measure yang digunakan untuk mengatur jenis pengukuran digunakan, apakah skala ordinal, nominal, atau scale, rasio, dan interval. Dan langsung saja kita bagaimana cara mengisi data di kasus yang ada di buku petunjuk praktikum kalian. Ada dua kelompok besar. Yang pertama ada yang disebut dengan galur tikus, kemudian ada kadar dari masing-masing galur tikus. Jadi di sini kita membutuhkan dua variabel view, yang pertama galur, yang kedua kadar HB. Ini kita ketik di sini galur. Nanti akan muncul langsung beberapa angka secara otomatis begini. Kemudian untuk numeriknya kita tinggal. Kemudian untuk width-nya kita tinggal, desimalnya karena galur tidak memiliki angka desimal. Karena kalau tikus itu ya 1, 2, 3, karena tidak memiliki angka desimal maka kita nolkan saja. Kemudian untuk label kita ketik dengan galur. Kemudian values, karena tadi galurnya ada beberapa galur, ada 5 galur yang ada di buku petunjuk praktikum, maka kita juga sebutkan 5 galur atau ketikkan 5 galur. Caranya begini, caranya begini. Klik terlebih dahulu titik 3 ini, kemudian value 1 kita klik dengan with star. Kemudian kita add,
Nah, nanti kan masuk secara otomatis begini. Kemudian kita 2 labelnya Holtzman. Dan kita add nomor 3. Maaf, yang 3 have fun. Kita add yang keempat kita add. Jadi kalau kita add sudah kita masukkan semua, kita oke aja. Kemudian measure-nya kita klik dengan skill. Kemudian yang kedua kita klik dengan kadar hemoglobin. Nomor kita tulis saja hemoglobin namanya. Tinggal saja ditinggal ini 1. Karena desimal di angka di belakang koma pada kasus maksimal hanya ada 1 angka, maka di sini di desimal ini kita klik angka 1 saja. Yang labelnya kita tulis kadar hemoglobin. Meskipun udah, setelah kita seperti ini, maka kita ke data view. Nah, nanti data view akan di sini akan ada atasnya itu galur, kemudian hemoglobin. Untuk galur kita mulai dari Wistar, karena kita tadi sudah mengetikkan kode sasi atau kode dari masing-masing galur, maka di sini kita cukup mengetik sesuai dengan kode yang telah kita berikan. Wistar angka 1 dengan kadar hemoglobin 11,5. Kemudian yang kedua adalah Holtzman albino, kadar hemoglobinnya 13,0. Kemudian yang ketiga Long Evans, kadar hemoglobinnya 10,7. Yang keempat Long Evans lagi 16,5. Kemudian yang nomor 5 yaitu Wistar, kita angka 1 13,7. Kemudian setelah kalian berhasil memasukkan semua data yang diperlukan dari data galur sampai hemoglobin masing-masing, kita akan menganalisis frekuensi data kuantitatif. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik frekuensi. Kemudian muncul frekuensi, kotak frekuensi di sini. Kalau kita ingin menganalisis data frekuensi kuantitatif, maka kita klik variabel kuantitatifnya ke kotak variabel. Kemudian kita klik statistik. Di sini ada percentile values, ini untuk keseragaman saja. Kita klik percentile, kemudian kita klik di sini 10. Kita klik di sini 90. Kemudian untuk central tendency, yaitu yang digunakan untuk pengukuran pusat data, kita klik mean dan median. Kemudian untuk distribusi atau bentuk distribusi data, kita klik skewness dan kurtoise. Kemudian untuk dispersion atau keseragaman data, kita klik yang standar deviasi, varian, range, minimum, maksimum, dan standar error means. Kita klik continue. Kemudian kita pilih chart. Kemudian habis itu muncul kotak frekuensi chart seperti ini. Kita pilih
histogram. Kemudian centang pada show normal curve on histogram, kemudian kita klik continue. Kemudian setelah kita ke chart, kita klik format, kemudian descending values dan komparasinya sudah di chart, kemudian kita continue saja dan kita oke. Kemudian setelah kalian klik oke, nanti akan muncul output seperti ini. Seperti ini, di sini ada kadar hemoglobin, valid artinya data benar-benar masuk 25, ada dari means sampai percentile. Kalian sudah mengetahuinya atau sudah saya jelaskan di teorinya, apa itu means, percentile dan sebagainya. Kalian bisa jelaskan setiap arti dari output ini. Kemudian ini adalah histogramnya atau gambaran frekuensi distribusi dari data yang telah kalian analisis. Setelah terdapat output dari sini, selanjutnya kita akan menganalisis frekuensi data secara kualitatif. Kita masuk ke data yang tadi. Kita masuk ke data yang awal tadi di data view, kita lakukan analisis frekuensi data kualitatif. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frekuensi. Kemudian karena kita kualitatif, maka variabelnya yaitu galur, bukan kadar. Kalau kadar kan tadi kan ada angkanya, yaitu dia kuantitatif. Karena kita analis frekuensi kualitatif, maka galur yang masuk ke dalam tabel variables. Kemudian setelah kita pindah, kita kemudian klik chart saja. Kita ambil yang pilih chart P chart, kemudian kita continue. Kemudian ketika kita kembali ke frekuensi sini, kita klik format. Order by sudah, multipath sudah, kita continue saja. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul data frekuensi, data kualitatif seperti ini. Nanti kalian bisa artikan sendiri itu means apa, standard error of means, median, standar deviasi, dan lain sebagainya. Begitu tutorial pada P1 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.